Yang paling utama itu ada duanya, penggabungan antara air dan batu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wal kitab. Sumail hadratin jami masyaykhina wa sadina mu'allimina khususan Sumail hadratin Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai far'un. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un, cabang. Lauro'a, apabila seseorang melihat man pada orang lainnya, yuridu yang ia berkehendak sholatan, mengerjakan sholat, wabithaubihi, dan di dalam bajunya atau pakaiannya najisun, ada najis. Najis yang apa? Ghairu ma'fuin anhu, yang tidak dima'fu ya. Maka apa? Lazimahu, maka wajib baginya, lazimahu, maka wajib baginya i'lamuhu. Apa yang wajib? I'lamuhu, memberitahu. Nah, jadi kalau kita melihat orang hendak mengerjakan sholat, namun kita melihat pada apa yang dipakai oleh orang itu, entah sorbannya, entah pakaiannya, entah sarungnya, ataupun pecinya, itu terdapat najis, yang mana najisnya ini bukan najis yang dima'fu. Nah, berarti kita harus ingat apa aja tuh kemarin-kemarin ya. Najis yang dima'fu itu apa saja, najis yang tidak dima'fu itu apa saja. Nah, ini udah lewat bahasanya. Maka apa? Maka ketika kita melihat orang yang mau sholat kemudian ada najisnya di pakaiannya, maka wajib bagi kita untuk memberitahu kepadanya bahwa pada bajunya ada najisnya atau pada sarungnya ada najisnya. Berarti kalau wajib kita nggak boleh diam. Kita kalau diam berarti salah kita. Apalagi kita tahu bahwa orang yang sholat membawa najis, sholatnya enggak sah. Kitanya tahu akan hal itu. Kita tahu akan hukum itu. Nah, sementara kita juga melihat orang yang mau sholat tapi ada najisnya. Maka ya, mau nggak mau kita harus negur, harus ngasih tahu. Jangan diem. Kalau diem ya dosa kita. Nah, itu ya. Wakadha, dan demikian juga yalzamu, wajib. Apa yang wajib? Ta'limuman, ngajarin orang, ro'ahu, yang ia melihatnya, yukhilu, ia cacat, rusak. Cacat dalam hal apa? Biwajibi ibadatin, dengan perkara-perkara wajib dalam ibadah.
fi ra'i muqalladihi, di dalam pendapat orang yang ia taklidi atau ia ikuti. Termasuk lagi kewajiban bagi kita adalah kita ngajarin seseorang yang mana orang itu kita lihat, kita tahu ibadahnya salah, ibadahnya ada rusaknya. Tapi kita ngasih tahu juga bukan menurut pahamnya kita, tapi pahamnya dia. Contoh, yang kita sholat ini adalah mazhabnya mazhab Hanafi nih, sedangkan kita mazhabnya mazhab Syafi'i. Tapi kita tahu, sedikit tahu tentang mazhab Hanafi, bahwa orang ini wudunya salah. Kita tahu wudu cara Hanafi itu seperti ini. Dan sementara dia yang ngakunya mazhab Hanafi, kok wudunya nggak sesuai dengan apa yang kita pahami mazhab Hanafi. Maka apa? Maka wajib bagi kita untuk ngasih tahu, Pak. Ya, wudu menurut mazhab Hanafi itu begini. Bapak kan Hanafi mazhabnya. Nah, berarti ada yang salah, Pak. Lah itu. Itu wajib bagi kita ngasih tahu seperti itu. Nah, karena apa? Karena kalau dibiarkan nanti selamanya orang itu akan salah. Lah inilah, Pak, yang ada ungkapan dinyatakan bahwa ya setan itu lebih takut kepada orang alim satu daripada 1000 ahli ibadah. Kenapa? Yaitu dari satu alim insya Allah bisa membenarkan 1000 orang yang ahli ibadah. Kalau memang di 1000 ahli ibadah ini ada salah, itu bisa diluruskan. Tapi orang yang ahli ibadah yang tak berilmu, ya karena dia nggak ngerti ilmu, ya selamanya akan salah seperti itu. Selamanya akan salah seperti itu. Tuh, jadi seperti itu. Kita ketika ngajarin orang itu, ya, yang kita lihat salah, itu jangan diajarin dengan mazhabnya kita. Salah. Nah, kenapa? Ya jelas salah kalau menurut mazhab kita. Ya. Orang beda mazhab, beda ajaran, beda paham. Jadi kalau kita ngajarin seseorang, ajarilah sesuai dengan yang ia paham. Ajarilah sesuai dengan mazhabnya dia. Kalau kitanya mampu dan kalau kitanya bisa. Kalau kitanya bisa, ya kalau kitanya nggak bisa ya masih mending diam. Jangan sok bisa. Jadi wajib ya bagi kita untuk mengajari seseorang yang ibadahnya salah. Apalagi orang itu masih satu mazhab dengan kita, masih satu paham dengan kita. Enak banget kan molesnya ngajarinya. Kenapa? Satu ajaran, satu cara, satu pikiran, satu mazhab lah itu. Tatimatun, ya, penyempurna. Yajibu wajib al istinja'u istinja. Istinja itu apa? Istinja itu adalah ya cebok bahasa kasarnya ya. Nah, bahasa halusnya ya tinggal nyari sendiri apalah. Yang penting judulnya adalah bebersih setelah buang air. Mau air kecil, mau air besar, lah itu istinja. Nah, istinja ini wajib min kulli kharijin, dari setiap perkara yang keluar. Nah, perkara yang keluar yang bagaimana nih? Mulawithin, yang basah, cair. Kayak pipis kan basah tuh. Kayak TA1 kan basah kan? Apalagi mencret. Nah, itu kan. Wajib itu. Bimain dengan air. Istinja itu dengan apa? Bimain dengan air. Ya, sebenarnya istinja itu nggak mesti dengan air ya. Pilihan air, batu, nah, atau dua-duanya. Yang paling utama itu ya dua-duanya, penggabungan antara air dan batu. Kalau digabung air dan batu caranya bagaimana? Caranya batu dulu, jangan air dulu. Batu dulu untuk membersihkan kotoran, baru setelah itu pakai air.
Kalau air dulu terus pakai batu, ngapain fungsinya batu? Nggak berfungsi kan? Orang udah bersih sama air kok. Nah, ini afdolnya adalah gabungin batu dulu baru meskipun batunya sekali usapan. Kan kita kalau cebok khusus dengan batu, batunya 3 atau satu batu dengan persegi 3. Nah, itu kalau kita cebok khusus dengan batu. Tapi kalau kita gabungkan antara batu dengan air, maka batunya satu nggak apa-apa. Satu kali usapin nggak masalah. Karena apa? Nanti kan dibersihkan oleh air. Jadi cebok itu utamanya adalah gabung antara batu dengan air. Caranya batu dulu, baru dibersihkan. Jadi kalau dengan tadi daun-daunan nggak mencukupi ya Pak. Karena nanti cebok dengan batu ataupun sejenisnya kan nggak mesti dengan batu, tapi dengan sesuatu yang jamid, yang keras. Nah tapi qali, jamid qali, maksudnya apa? Bisa menyerap. Qali itu nyerap, bisa medol, bisa nyabut kotoran-kotoran, itu namanya qali. Ya. Makanya batu juga yang buat cebok adalah bukan batu karang. Batu karang ya sobek semua punya kita. Mau diadu apa? Punya kita udah tumpul, mau ditumpulin lagi. Gitu ya. Jadi batu juga batu yang kering, yang sekiranya bisa nyerap, ya. Bukan halus. Batu alis akik halus tuh, tapi nggak bisa akik tuh. Kan nggak bisa nyerap, licin masalahnya. Tuh. Batu kali apa? Iya, batu kali. Biasanya kan kalau enggak, waktu zaman kita kecil kan banyak tuh batu di jalan-jalan. Ya, batu kayak gitu. Nah, biasanya buat mandi gosok. Nah, iya itu batu laut lah. Batu apung. Iya, betul. Ya, seperti itu. Ya, kenapa kita sekarang ribut batu? Orang batunya udah nggak ada. Jadi kita susah jelasin batunya. Coba kalau batunya masih banyak, nggak usah pada bertanya, udah paham. Ini kan masalahnya batunya udah nggak ada. Nah, udah pada cor-coran semua. Udah pada cor-coran semua. Nah itu ya. Jadi bingung. Batu aja sampai diributin. Kalau dulu kita ketika ngaji, ketika berbicara batu udah nggak ribut. Iya, ada. Oh, batunya ada. Jadi kayak bisa loh nyontek. Batu kayak gini nih ya. Ya, tapi kalau sekarang susah kita. Batunya ngangen-ngangen. Yang paling enak besok ke material cari batu. Batu kayak gini enggak? Bimain dengan air. Wayakfi dan cukup fihi di dalamnya, di dalam istinja. Ghalabatu dzan, menghalibkan dugaan atau prasangkaan zawalin najasati, hilangnya najis. Jadi dalam hal ini sudah suci ataupun tidak, kaitannya dengan istinja itu cukup main di zon, di sangkaan, di dugaan. Ini udah suci, udah bersih itu. Jadi dalam hal cebok ini, ya, untuk menentukan suci ataupun belumnya, nggak usah pakai diudek terus cium, atau pakai dilihat-lihat segala, nggak usah. Pakai kaca. Ya, sekarang bukan kaca Pak, ada HP foto. Selfie. Nah itu seperti itu. Jadi cukup zon saja, mainnya cukup zon, cukup dugaan aja. Ya. Nah itu paham itu. Keset apa berat? Keset apa berat? Bahasa apa berat? Jadi seperti itu ya. Jadi ketika kita cebok, udah tangan nggak usah dicium-cium, nggak usah. Wah, masih belum bersih, masih bau katanya, nggak usah. Kita cukup main dugaan aja, main sangkaan aja. Apalagi terkait dengan masalah bagian jalan, tempat jalannya buang air besar atau tempat jalannya buang air kecil, nggak usah diteliti sampai sedemikian rupa. Kita yakin sudah rata, bersih, udah keset katanya tadi, udah sebatas itu aja. Ya. Kecuali wah diraba-raba kok masih licin, nah, barangkali mungkin masih ada. Tuh. Ya. Makanya di sini bahasanya
wa yakfi fihi ghalabatu dhanni zawalin najasah. Wala yusanu dan tidak sunahkan. Wala yusanu dan tidak disunahkan hina idzin dalam hal seperti itu. Apa syamu yadihi, mencium tangannya. Mencium tangannya. Masih bau enggak? Nah itu enggak usah. Enggak sunah malah, enggak usah. Enggak dianjurin. Wayam bagi dan seyogianya atau penting al istirkha'u, mengendorkan. Mengendorkan apa? Lingkaran dubur. Orang ketika buang air besar kenceng nggak? Karena ngeden kan? Nah, karena ngeden jadinya kenceng. Nah, ketika kita mau cebok, ya, ketika kita mau cebok atau lagi cebok, kendorin, jangan dikencengin, dikendori. Tuh ya. Kenapa? Li alla yabqa, agar tidak tersisa. Li alla yabqa, agar tidak tersisa atharuha, bekasnya. Atharuha, bekasnya nah. Jadi kendorin. Makanya ya kalau orang cebok itu rileks. Jangan ngeden, orang cebok ngeden. Ya katakanlah kalau untuk ngeden itu ya awal saja ya, untuk sekedar mengeluarkan lingkaran dubur. Sudah bersih, udah dirilekin gitu. Li'alla yabqa, agar tidak tersisa asaruha, bekasnya najis, fi tadha'ifi syarhil maq'adati, di dalam lipatan-lipatan, kumpulan lipatannya anus. Nah itu ya. Yang namanya anus itu gimana? Lingkarannya berkeret lah itu ya. Maksudnya apa? Dalam keret-keretan ini nih, lingkaran anus ini ya dikendorin supaya tidak ada sisa-sisa. Awalnya dikencengin, dikedenin, cebokin, baru setelah itu dikendorin, dicebokin lagi. Maksudnya apa? Biar benar-benar tuntas, bersih. Masalahnya kan kalau di lingkaran-lingkaran terkadang ada kan selip-selipan gitu loh. Nah, selip-selipan. Orang dalam hal mandi besar aja kan antara orang gemuk dengan orang kurus harus lebih teliti orang gemuk. Nah, iya, apa karena orang gemuk itu kelipatan. Ibu-ibu terkadang kalau mandi besar itu ya harus dikasih tahu tuh. Apalagi emak-emak yang sudah gemuk. Au bisalasi mashatin, atau dengan 3 kali usapan. Au bisalasi mashatin, atau dengan 3 kali usapan. Usapan maksudnya apa? Usapan dengan batu ataupun sejenisnya. Tadi kan dikatakan bahwa bimain. Nah, sini atafnya au bisalasi mashatin. Jadi cebok itu boleh dengan air atau dengan 3 kali usapan. Maksudnya apa? Usapan batu ataupun sejenisnya yang karakternya sama dengan batu. Apa batasannya? Batasannya adalah keras, terus bisa menyerap, terus memang statusnya suci dan ghairu muhtaram, bukan sesuatu yang dihormati, bukan sesuatu yang dimuliakan, bukan sesuatu yang diistimewakan gitu loh. Nah, contohnya roti, bol kue udah keras, ini bisa nyerap nggak? Bisa. Dulu kan ada tuh zaman kita kecil roti keras tuh, roti keras. Nah itu jangan, karena apa? Muhtaram. Dalam satu kitab itu dikatakan meskipun udah basi, jangan. Karena memang asalnya adalah makan kan sifatnya muhtaram, terhormat. Iya kan. Nah itu. Gak mas. Nah, tapi carilah yang lain gitu, yang jangan muhtaram. Tanah keras. Ya nggak masalah, yang seperti karakternya apapun bentuknya, yang penting karakternya kayak batu. Keras, nyerep ya. Keras, keset, bisa nyerep gitu loh. Kertas bisa, ya kertas itu bisa, tapi kalau kayak cover seperti ini nggak bisa. Karena licin, nggak bisa nyerep, nggak bisa nyerep. Usah.
Nah, pokoknya tafsiri sendiri lah, pahami sendiri. Yang penting keras, bisa nyerep. Nah, dan tidak muhtaram. Ya kayak tisu busa bisa termasuk keras itu. Itu kan lembek kayak gitu karena wujudnya. Coba tekan. Dia bisa jadi keras kan? Nah itu sama, makanya tisu boleh. Makanya tisu boleh karena apa? Pada hakikatnya kalau dikepelin jadi keras dia. Udah nyerap tisu mah jelas pasti. Malah bukan barang terhormat. Ya suci terus ghairu muhtaram. Tulang bisa nggak tulang? Tulang itu kan makanan masalahnya. Nah, terus bisa nyerap nggak itu? Nggak bisa ya? Kurang lah itu. Nah ya pokoknya itulah. Jamid, qalil, zahir, ghairu muhtaram. Itu. Ta'umu yang bisa merata al-mahal pada tempatnya najis. Jadi 3 kali usapan itu rata. Ya, rata. Kalau misalkan dengan 3 kali usapan atau dengan 3 kali batu, 3 kali usapan berarti kan 3 batu kan? 1 batu dianggap 1 kali usapan. 1 batu 1 kali usapan. Nah, atau 1 batu yang persegi 3. Nah, itu pojok-pojoknya pakai. Seandainya dengan 3 kali usapan ini belum bersih juga, maka ambil 1 lagi. 4 udah bersih, bagusnya ganjilin 5. Nah itu 5. Seandainya 5 belum bersih juga, ambil sebersihnya. Misalkan kok bersihnya digenep, ya diganjilin. Nah memang afdolnya adalah ganjil. Jadi tidak terpatok hanya pada 3 kali. 3 kali ini rata. Tapi kalau 3 kali nggak bisa rata, ya berarti harus ambil lagi. Tuh. Ada pertanyaan. Gimana cebok? Tempel-tempelin di tembok. Waktu kecil nih gitu tuh. Ya nggak masalah, nggak apa-apa. Yang penting temboknya bisa nyerap saja. Tapi kalau ini ya nggak bisa lah, orang keramik nggak bisa. Jelas yang nggak bisa sekali itu adalah apa? Nah, kalau kita cebok diperetin di mobil nggak bisa itu, nggak bisa nyerap masalahnya. Nah, fi kulli maratin pada setiap kali, fi kulli maratin pada setiap kali. Ma'a tanqiyatin. Nah ya. Serta bisa membersihkan ya. Serta bisa mensucikan atau membersihkan. Jadi tidak hanya rata saja, tapi juga bisa membersihkan. Kalau 3 kali usapan rata bener, tapi kalau nggak bersih, ya tetap berarti namanya belum suci. Tambahin lagi. Nah itu ya. Dengan apa? Bijamidin ini, dengan perkara yang keras. Qali'in yang bisa menyerap kotoran, yang bisa mencabuti kotoran, yang bisa menghilangkan kotoran. Nah itu. Jamid, qali, ghairu muhtaram. Tohirnya jelas ya. Jamid, qali, tohir, ghairu muhtaram. Keras, bisa menyerap kotoran, mencabut kotoran, terus memang statusnya adalah suci dan bukan sesuatu yang terhormat. Wa yumdabu wallahu a'lam.